Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setiono memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional 2023 di kawasan Monas, Jakarta, Senin 18 September. Joko menyebut Pemda DKI Jakarta terus berkomitmen dalam meningkatkan transportasi menjadi lebih baik, meskipun tidak ada lagi penyandang status ibu kota. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setiono memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2023 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin 18 September. Joko menyebut pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola transportasi yang bersinergi demi mewujudkan transportasi yang lebih baik dari masa ke masa, meskipun Jakarta tak lagi menyandang gelar ibu kota. Menurutnya, Jakarta akan tetap menjadi kota ekonomi dan jasa. Ia juga mencontohkan kemajuan transportasi Jakarta semakin maju dengan adanya MRT dan LRT. Yes, sesuai dengan motonya, terus melaju untuk transportasi maju, ya, sehingga kita ingin mewujudkan Jakarta dengan transportasi yang lebih baik dari masa ke masa. Upacara tersebut dihadiri ratusan pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Upacara ditutup dengan penampilan marching band dari ratusan taruna dan taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional atau Munas, Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Konbes Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, Senin kemarin. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan pentingnya konsolidasi bagi pengurus NU. Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya melakukan konsolidasi bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap berbagai macam agenda yang akan dilakukan organisasi tersebut. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Senin 18 September. Jokowi mengatakan bahwa NU memiliki kekuatan besar dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi, perlu diorganisasi dengan baik, ditingkatkan terus kualitasnya, bukan hanya di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan di bidang kemanusiaan, tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di dunia profesional, di dunia kewirausahaan. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, menjelaskan Munas Alim Ulama dan Konbes NU diikuti sebanyak 1.500 utusan dan ulama dari seluruh pengurus wilayah Indonesia. Gus Yahya mengatakan tema yang diangkat pada tahun ini adalah mendampingi umat memenangi masa depan. Tema tersebut merupakan simpulan dari amanat Muktamar ke-34 NU yang diadakan bulan lalu. Dan kami di samping itu juga ingin menekankan di dalam agenda-agenda Nahdlatul Ulama ke depan untuk berorientasi kepada persentuhan langsung dengan warga masyarakat di dalam khidmah, di dalam layanan Nahdlatul Ulama ini, agar Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh hadir secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari dari warga. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama diadakan pada 18 hingga 20 September 2023.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta akan membahas dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan terkait konsolidasi dan agenda organisasi NU. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengingatkan bantuan alat dan mesin pertanian harus terus bergulir agar Sulawesi Selatan tetap menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada saat penyaluran bantuan dalam rangka Gerakan Nasional Antisipasi Dampak El Nino di kantor Gubernur Sulsel Kota Makassar Senin 18 September. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengingatkan agar bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan yang disalurkan untuk masyarakat melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus terus bergulir. Hal itu disampaikan pada saat penyaluran bantuan dalam rangka Gerakan Nasional Antisipasi Dampak El Nino di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Senin 18 September. Bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Pertanian berupa 30 unit traktor roda 4, 30 unit traktor roda 2, 30 unit penggarap, dan 40 unit pompa air. Ini bantuan harus bergulir gitu, bukan cuma bantuan. Ini sesuatu yang berskala ekonomi, oleh karena itu lebih baik program ini program gagasan dan karya, bukan bantuan. Jadi apakah Menteri memberi bantuan? Tidak. Memberikan stimulan agar ini dibuat sedemikian rupa, dihitung skala ekonominya, dan tentu saja ini harus bergulir. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Paharudin, mengatakan Sulsel sebagai salah satu provinsi yang dipercayakan sebagai lumbung pangan nasional harus bisa menggunakan bantuan tersebut semaksimal mungkin. Karena Presiden melalui Menteri Pertanian memberi kepercayaan dari salah satu 6 provinsi Indonesia sebagai lumbung pangan di Indonesia. Nah, alat-alat ini diberikan oleh Bapak Menteri untuk memastikan produksi yang diharapkan itu bisa tercapai. Maka setelah ini kita harus kerja. Tiap 3 bulan akan dievaluasi oleh Kementerian Pertanian. Apa yang kita janjikan, kita bisa realisasikan. Untuk siapa? Untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Selain penyaluran bantuan alat mesin dan mesin pertanian, terdapat juga beberapa jenis bantuan bibit pohon, di antaranya 1.000 batang bibit durian, 1.000 batang bibit mangga, 100 batang bibit pisang, dan 1.000 bibit nan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern
Ya untuk masyarakat Jakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Seluruh insan perhubungan di daerah Maluku Utara diajak untuk menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Malut Samsudin Akadir saat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi Maluku Utara 2023. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh insan perhubungan pada peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas tahun 2023 sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, wilayah Malut sebagai provinsi kepulauan sangat membutuhkan layanan transportasi lancar dan memadai. Karenanya, seluruh pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat saling bekerja sama demi mewujudkan pelayanan transportasi yang andal. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Malut Samsudin Akadir selaku Inspektur Upacara pada peringatan Harhubnas tahun 2023 di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Senin 18 September. Jadi perhubungan ini kan satu institusi yang cukup vital ya di kita karena dia terkait dengan mobilitas masyarakat secara keseluruhan, di mana pelayanannya itu sangat penting karena disitulah dengan mobilitas yang sangat luar biasa itu bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ia juga menyebut melalui hadirnya pelayanan transportasi yang baik dapat turut mendorong kemajuan untuk daerah. Hal itu sesuai tema peringatan Harhubnas pada tahun ini, yakni melaju untuk transportasi maju. Pemirsa, kita bergeser ke Solo. Persembahan dari Solo merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Surakarta, Puramangkunegaran, dan Shopee Indonesia. Sejumlah pengisi acara hadir memeriahkan acara yang berlangsung Minggu 17 September di Puramangkunegaran. Tidak hanya dengan menghadirkan kebudayaan tradisional, Fabio Aser, Anggung C. Sasmi, hingga boyband asal Korea Selatan Zodiac berhasil memukau penonton.
Sejumlah artis nasional dan mancanegara mulai dari Fabio Asher, Anggun C. Sasmi, hingga boyband Korea Zodiac meramaikan pagelaran persembahan dari Solo yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Surakarta, Pura Mangkunegaran, dan Shopee Indonesia. Berlokasi di Pura Mangkunegaran Minggu 17 September, acara ini berkonsep gala dinner dengan mengenakan kebaya. Ratusan tamu undangan menikmati makan malam khas Pura Mangkunegaran. Kolaborasi tradisi hadir membuka acara yang dirangkai dengan penampilan Fabio Asher serta model Kimi Jayanti. Yang paling spesial penampilan kelompok musik asal Korea Selatan Zodiac. Grup ini hadir dengan 3 member, yakni Zayan, Hyunsik, dan Leo. Meski hanya membawakan satu lagu, Special Love, Zodiac mendapat sambutan meriah dari penonton. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku puas dengan pagelaran acara tersebut. Ia akan menindaklanjuti acara tersebut dengan sejumlah acara lain yang tidak kalah menarik. Ya, nomor satu kita ingin menunjukkan bahwa Mangkunegaran itu capable untuk menyelenggarakan event sekelas ini. Ada diva sekelas Mbak Anggun, ada juga senior maestro sekelas Bu Waljina. Untuk Genzi juga kita datangkan Zodiac, ada Mas Eko PC, semuanya, bahkan tadi Gusti Suro ikut menarik. Jadi hari ini event yang luar biasa sekali. Sementara itu, Anggun C. Sasmi tampil berduet dengan penyanyi keroncong Waljina membawakan lagu berjudul Kota Solo. Selain itu, lagu unggulan Mimpi milik Anggun sukses menjadi penutup acara. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.